Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang sektor publik, yang mana merupakan bagian awal dari mata kuliah manajemen keuangan publik Islam. Sektor publik adalah dari sudut pandang ekonomi entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Entitas itu maksudnya adalah sesuatu atau sebuah institusi atau sebuah organisasi, ya. Jadi entitas ini berupa pemerintah. Kalau di negara kita berupa pemerintah, yaitu pengelola negara. Pengelola negara ini memiliki badan lagi yang khusus mengurusi dari kebutuhan dan hak publik atau kebutuhan dan hak dari masyarakat. Sektor publik ini juga disebut dengan sektor negara karena menyediakan kebutuhan masyarakat adalah kewajiban dari negara. Jadi sektor publik itu terkait dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pelayanan publik ini disebutkan bahwa dalam pembukaan UUD 1945, tujuan dari didirikannya negara ini adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari amanat itu bisa diambil sebuah kewajiban bagi negara, yakni negara menyiapkan atau menyediakan sistem pemerintahan. Lihat yang bercetak tebal atau bold, sistem pemerintahan. Jadi negara Indonesia ini untuk mencapai tujuan rakyat yang sejahtera dan cerdaskan kehidupan bangsa, maka dia harus membentuk sistem pemerintahan. Yang mana dipilih untuk sistem pemerintahan kita, sistem republik, melalui metode demokrasi, dan ada mekanisme-mekanisme pembentukannya seperti dalam pemilihan umum, yang mana termaktub dalam undang-undang. Jadi tujuannya ada pemerintah ini adalah untuk mengelola negara. Seperti kita singgung di pertemuan sebelumnya, perbedaan negara dengan pemerintah adalah negara ini tempat kita berada. Secara singkatnya seperti itu. Mungkin di mata kuliah kewarganegaraan atau civil education yang pernah kalian pelajari di semester-semester sebelumnya dijelaskan juga apa arti negara. Sedangkan pemerintahan adalah pengelola negara. Ya, pengelola negara yang mekanisme pemilihannya, penunjukannya, semuanya itu ditentukan oleh negara melalui kebijakan undang-undang masing-masing. Ada yang berbentuk negara, pemerintahnya berbentuk dengan Perdana Menteri. Ada kepala pemerintahan berbentuk presidensial. Nah, itu juga tergantung negaranya masing-masing. Yang mana sistem pemerintahan ini tujuannya adalah mendukung penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat sehingga masyarakat terpenuhi kebutuhannya. Itu. Jadi tujuannya itu. Dari adanya pemerintahan yang kita pilih 5 tahun sekali, baik itu untuk tingkat nasional ataupun untuk tingkat daerah. Apa sih yang termasuk dengan sektor publik atau pelayanan publik di Indonesia? Ini diambil dari Undang-Undang tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pertama, pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha. Bagaimana masyarakat bisa mencari kerja, bisa membuka usaha, bisa mencari kerja untuk memenuhi kebutuhannya. Dari mencari kerja itu dia bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sebagai pegawai, dia mendapatkan gaji. Orang petani dia bisa mendapatkan hasil yang cukup untuk kehidupan dia dan memenuhi apa yang dia inginkan. Sektor usaha, bagaimana seorang dimudahkan dalam berwirausaha, membuka lapangan kerja, mengakses sumber-sumber produksi dan jalinan atau networking dari distribusi serta menjangkau konsumen. Tempat tinggal, ya, perumahan. Oleh karena itu ada kementerian khusus mengurusi perumahan tadi. Nanti sebenarnya kita akan belajar di mata kuliah yang lain. Singapura itu pada awalnya sangat buruk, sangat tidak teratur, namun pada tahun 60-an salah satu yang diutamakan oleh pemerintah adalah menyediakan
pemukiman yang murah dan layak. Ya. Nanti dari perumahan yang layak ini tentu orang bekerja kan untuk mendapat kebutuhan pokok seperti juga termasuk perumahan dan sandang serta pangan. Apabila perumahan ini terwujud, maka orang akan hilang satu fokus, satu pikiran yang mana dia akhirnya bisa membuat fokus ke bidang yang lain. Kalau Singapura dari perumahan, karena negara kecil ya, perumahannya itu bisa dibantu pemerintah sehingga masyarakat yang bekerja itu tidak lagi memikirkan gimana saya tinggal di mana, angsurannya gimana gitu. Fokus bekerja untuk memajukan sektor usaha di Singapura ataupun kalau yang pekerjaannya pemerintah bisa memajukan sistem pelayanan publik bagi masyarakat lainnya. Komunikasi dan informasi, ya komunikasi dan informasi bagaimana masyarakat bisa mengakses sistem komunikasi. Kalau sekarang mungkin telekomunikasi seluler dan juga mungkin internet ya, yang murah dan bisa mendukung kehidupan mereka. Informasi juga informasi yang transparan mengenai bagaimana kondisi di negeri, kondisi ekonomi, kondisi pasar, kondisi keamanan dan politik dan sebagainya. Tentu informasi ini harus jauh dari berita-berita yang menyesatkan atau hoax kalau dalam bahasa kita sekarang. Lingkungan hidup ya, itu juga diurus sektor publik. Kesehatan, jaminan sosial. Jaminan sosial di Indonesia dicurahkan atau diaplikasikan dalam bentuk jaminan sosial ada dua. Jaminan sosial kesehatan, BPJS kesehatan ya, dan juga jaminan sosial ketenaga kerjaan. Jadi orang-orang yang bekerja merasa nyaman. Kalau dia kehilangan pekerjaan, maka dia bisa tidak panik memikirkan pekerjaannya. Ada beberapa waktu dengan yang membuat mereka ketika pensiun bisa tetap hidup dengan layak. Ketika dia di PHK atau diputus hubungan kerja atau dapat kecelakaan kerja, dia dapat terus menghidupi keluarga dan hidup dengan layak. Itu jaminan sosial. Ada dua kalau di Indonesia yang sudah mulai diaplikasikan, jaminan sosial ketenaga kerjaan dan jaminan sosial kesehatan. Energi, perbankan hubungannya adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan dana. Tujuan dari adanya perbankan selain untuk menyimpan uang masyarakat, yang lebih penting adalah dana yang disimpan itu bisa digunakan untuk sektor-sektor produktif, untuk modal usaha bagi masyarakat lain yang membutuhkan melalui pembiayaan atau kredit. Jadi ada nanti cara penetapan keseimbangan, berapa uang yang harus disimpan oleh masyarakat, berapa dana yang harus disimpan di bank gitu kan. Kalau kelebihan, maka bagaimana cara agar masyarakat menarik dananya dari bank. Itu ada aturan tersendiri. Ada sistem penghitungan tersendiri. Perhubungan ya, transportasi yang baik memudahkan sektor lain berkembang dengan baik. Sebenarnya kayak Presiden kita Jokowi itu membuat tol di beberapa tempat, tujuannya adalah untuk perhubungannya makin lancar. Hubungan transportasi antar daerah lancar, maka otomatis membantu ekonomi, biaya produksi jadi lebih ringan. Tapi memang bagaimana dari mana sumber pembiayaannya itu memang bisa diperdebatkan ya. Apakah dari utang infrastruktur kah atau apa, itu masih bisa diperdebatkan, tapi tujuannya sebenarnya baik gitu untuk mempermudah itu semua. Sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam bagaimana bisa dikendalikan, karena sumber daya alam tujuannya untuk masyarakat itu sendiri. Ya, nanti ada pembahasan tersendiri mengenai itu. Pariwisata juga termasuk memanfaatkan sektor jasa. Pariwisata termasuk sektor jasa sebenarnya, yang mana selain untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, juga bisa mengundang aliran dana dari luar daerah atau bahkan luar negeri, serta sektor-sektor strategis lainnya. Nah, tadi disebutkan bahwasanya dalam sektor publik ada beberapa hal kayak energi, sumber daya alam. Nah, itu sebenarnya pada zaman Nabi Muhammad SAW beliau sudah menyebutkan bahwasanya 3 sumber itu, sumber daya alam dan juga energi, itu merupakan sektor publik atau hak dari masyarakat atau rakyat yang harus dikelola untuk kepentingan rakyat. Al-muslimuna syuraka'u fi salasin fil kala'i wal ma'i wan nar.
Padang rumput, air, dan api itu merupakan milik bersama. Nah, kira-kira begitu artinya. Milik bersama, sehingga jangan ada orang yang mengambil untung dari sana secara berlebihan. Di Indonesia seperti air misalnya dikelola oleh perusahaan daerah air minum. Meskipun kayak di Jakarta sudah ada perusahaan air minum yang swasta. Nah, ini juga merupakan kontroversi ya, sempat ada perdebatan apakah memang sektor itu dikelola oleh swasta. Karena kan swasta pengen mencari untung. Kalau negara bahkan rela rugi untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Meskipun sebenarnya kalau pemerintah itu rugi melalui badan usahanya, nanti ujung-ujungnya memberatkan rakyat juga. Untuk mengatasi defisit itu maka diperlukan penerimaan pendapatan baru seperti pajak dan sebagainya. Gitu. Jadi memang tugas negara cukup berat, bisa membuat rakyat tersejahterakan, dipenuhi segala kebutuhan dari sektor-sektor publik ini, tapi bagaimana dia tidak seperti lilin, membakar dirinya sendiri. Padang rumput itu pertanian dan juga bahan untuk peternakan ya, alam, sumber daya alam, termasuk hutan mungkin, hutan beserta dengan hasilnya, air ya, tadi kita sebutkan mengenai air minum kalau di Indonesia, dan juga api. Api ini dimaknai juga bisa dengan energi. Energi sekarang yang paling kentara adalah energi listrik ya. Energi listrik di Indonesia didanai bersumber tetap masih dari sumber daya alam fosil. PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, untuk membuat uap masih menggunakan minyak, diesel, dan batu bara. Begitu pula pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, pembangkit listrik tenaga air atau tenaga terbarukan yang dikembangkan oleh negara lain yang maju memang belum familiar di Indonesia, seperti nuklir karena dianggap berbahaya, atau tenaga angin yang belum dimanfaatkan dengan baik. Begitu pula tenaga air, karena belum dikelola dengan baik sehingga belum bisa menjadi sektor energi, tetap masih bergantung kepada tenaga listrik yang berasal dari sumber energi bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini adalah bahan bakar yang berasal dari sisa jasad hewan di masa yang lalu, yang jadinya adalah minyak, dan juga sumber tenaga berupa batu bara dari bekas pohon kayu-kayuan yang dimasuk ke dalam tanah sekitar jutaan tahun yang lalu. Energi ini selain juga PLN ya, PLN termasuk bagian dari, Indonesia sudah melakukan itu. Kalau di negara lain PLN atau listrik di negara Eropa terutama dikelola oleh swasta. Nah, itu nanti, tapi bagaimana mereka mengelola cukup baik sehingga tetap bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan di Indonesia dikelola negara dan PLN pun masih rugi kan sampai sekarang. Oke, dipelajari dalam pengantar ekonomi Islam yang mungkin semester sebelumnya, bahwasanya tujuan ekonomi Islam itu bahkan bukan cuma ekonomi ya, semua yang kita lakukan adalah mencapai falah. Manusia bekerja untuk mencapai falah, kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan mengoptimalisasikan maslahat. Jangan sampai ada orang yang dirugikan. Jadi semua pihak mendapatkan maslahat, mendapatkan keuntungan, tidak ada yang dirugikan, tidak mengambil keuntungan dari pihak lain secara berlebihan, tidak ada yang dirugikan dengan mengoptimalisasikan maslahat atau maslahat. Ini dia tugas-tugas para pakar ekonomi Islam menyebutkan bahwa ada beberapa tugas pemerintah. Pertama adalah melanjutkan fungsi-fungsi kenabian, atau dalam bahasa lainnya sebagai khalifah. Sebagai khalifah di muka bumi, bagaimana dia menjaga agama Islam dan mengatur urusan duniawi. Karena kalau Islam pengen semuanya itu maslahat, sumber daya alam tidak dirusak semena-mena, masyarakat sejahtera, tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang menzolimi satu dan lainnya. Tuh. Fungsi-fungsi kekhalifahan ya, jangan salah. Ini masalah yang cukup sensitif kalau mendengar kata khalifah sekarang. Terus yang kedua adalah menurut Ibnu Khaldun, memastikan agar masyarakat memenuhi tujuan syariat, atau dalam bahasa lain maqasidus syariah.
dalam urusan dunia maupun akhirat. Oke. Pemerintah dalam sektor publik ini memang harus ikut campur karena ada beberapa faktor eksternal yang harus diatur dan dikendalikan. Kalau dibiarkan lepas maka akan merugikan masyarakat. Seperti mekanisme kerja pasar. Pasar seperti yang kita pelajari di ekonomi mikro dan makro, itu ada keseimbangan ya. Dalam harga ada keseimbangan atau equilibrium. Namun karena naturnya manusia dan juga kondisi yang sebagainya, maka ada beberapa yang mekanisme pasar itu nggak bekerja dengan efisien, sehingga ada yang pasar menjadi tidak seimbang dan akhirnya manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena terhalang berbagai faktor. Maka sebagai pengelola negara, pemerintah harus apabila ada yang tidak beres di pasar, maka dia harus campur tangan. Tapi ketika sudah normal, maka dia harus menyerahkan kepada mekanisme pasar. Ketika ada lagi yang tidak beres, kembali dia ikut campur. Di Indonesia mungkin seperti kayak Bank Indonesia, bagaimana dia menaikkan suku bunga. Mungkin kalau suku bunga kita masih bisa perdebatkan karena hubungannya dengan bunga bank ya, riba dan sebagainya. Cuman yang kita ambil adalah bagaimana dia ikut campur menentukan bunga acuan simpanan di bank sehingga inflasi atau melemahnya nilai mata uang terhadap barang itu bisa dikendalikan. Ketika simpanan di bank itu sedikit, maka mereka menaikkan suku bunga, memancing orang menyimpan dana di bank, para investor terutama. Ketika kelebihan dana, maka suku bunga diturunkan agar mereka melepaskan dana tersebut dan dana itu bisa diserap oleh sektor-sektor lain yang membutuhkan modal atau tambahan dana untuk produksi. Memang pemerintah sejauh ini di Indonesia, karena memang Indonesia negara yang belum maju ya, masih berkembang, masih cukup kental peran pemerintah kita dan cukup kita apresiasi meskipun memang belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Oke, ini dari mana sih negara bisa membiayai sektor publik? Ini contoh postur anggaran APBN tahun 2020, yang mana mungkin sudah berubah ini gara-gara ada corona. Corona membuat nanti penerimaan negara itu menjadi sedikit. Oke, pendapatan negara itu berasal dari penerimaan, ada 3 jenis, penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan juga penerimaan hibah. Penerimaan perpajakan kita tahu pajak cukup pajak ini merupakan sumber terbesar penerimaan negara atau pendapatan negara. Pajak adalah iuran yang wajib dikenakan pada masyarakat atas pendapatan atau kepemilikan terhadap tertentu. Mungkin kalau kita belanja di Indomaret, kasih contoh yang paling mudah, belanja di Indomaret itu ada dikenakan PPN. Lihat di struknya, PPN 2,5%. PPN 10% dari barang yang kita beli. Nah, itu semuanya masuk ke kas negara menjadi sumber pendapatan. Banyak lagi dari penghasilan gaji juga dapat pajak, simpanan di bank dapat pajak, kena pajak dan sebagainya. Nah, pajak ini memang nanti kita bahas di bab selanjutnya bagaimana pandangan Islam terhadap pajak dan bagaimana zaman dulu negara-negara yang berlandaskan syariat itu bisa menarik iuran dari masyarakat tanpa memberatkan. Mungkin zaman dulu tetap ada semacam pajak juga. Mungkin pernah dengar mengenai jizyah, usur dan sebagainya itu. Cuman apa bedanya dengan pajak dan bagaimana agar tidak memberatkan dari masyarakat? Oke. Ini dilihat dari postur APBN 2020, pendapatan 2.000 triliun, sedangkan belanja 2.200 triliun. Belanja negara 2.500 triliun. Ada defisit di sana, cuman untuk mengenai bagaimana cara menambal defisit ini, apakah dari utang kah atau dari sumber lain, atau memang nanti dipelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Di situ ada
bagaimana negara kita menyusun anggaran pendapatan dan belanja melalui budget ya, sistem budget. Oke, ini secara singkat aja, nanti kita bahas di bab berikutnya. Oke, itu alhamdulillah bahwasanya pemerintah harus ikut campur dalam bidang sektor publik ini, karena pemerintah tadi selain untuk keseimbangan pasar juga investasi pemerintah di sektor publik, karena untuk sektor swasta kita belum terlalu bisa ya untuk memenuhi kebutuhan publik. Nah, karena memang belum berkembangnya pembiayaan usaha untuk modal swasta dan juga mungkin lemahnya kewirausahaan, tidak sekuat yang dengan jumlah penduduk sekian, kewirausahaan di negara kita tidak sebesar yang di standar untuk negara sebesar Indonesia. Nanti APBN ini kalau kita lihat TV atau berita-berita ya, cukup jadi perhatian, karena memang dalam penyusunannya selain dari sektor ekonomi juga ada faktor-faktor politik yang harus diperhatikan oleh negara. Ketika sudah jadi anggaran dan dilaksanakan, ada lagi masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah, yakni bagaimana manajemen dan akuntansi dari APBN ini, dari pendapatan dan belanja negara. Kadang secara disusun dengan susah payah, karena kan melalui pengesahan di DPR ya, sudah berhasil, sudah berjalan, namun pelaksanaannya juga tidak optimal. Ada dana yang tidak tepat sasaran, dikorupsi lah mungkin, atau tidak tepat sasaran, atau mungkin justru tidak terserapnya tinggi, mungkin terserapnya dana masih rendah. Mungkin ada yang masih ingat Presiden Jokowi pernah marah-marah dalam penanganan COVID-19 kepada para menterinya, bagaimana beliau mengatakan serapan anggaran COVID untuk COVID-19 ini tidak maksimal, sehingga otomatis kalau serapan tidak maksimal, duitnya masih sisa, ya kan? Duitnya masih sisa, tapi kebutuhan yang dibutuhkan dalam penanganan COVID ini belum mendapat bantuan sebagaimana mestinya. Jadi